Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Yusuf dengan NIM 151423206 dari kelas 1G jurusan PGSD. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen pengampu yang terhormat Ibu Vidya Manoarfa, MPD. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berkembang dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa komunikasi di Nusantara sejak abad ke-7. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah maupun pemerintahan. Kemudian pada tahun 1928, Sumpah Pemuda menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia semakin berkembang dan digunakan di berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, tentunya ada kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting di Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintahan, pendidikan, dan berbagai bidang kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi pemersatu. Bahasa Indonesia berfungsi untuk menyatukan berbagai suku yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah fungsi identitas, yaitu bahasa Indonesia berfungsi untuk menunjukkan identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah fungsi komunikasi, yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat Indonesia. Yang terakhir adalah fungsi ekspresi, yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, maupun ide-ide. Yang terakhir adalah manfaat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tentu memiliki banyak sekali manfaat, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kemampuan berbahasa. Bahasa Indonesia dapat membantu kita untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, baik tulisan maupun tulisan. Kedua, meningkatkan pemahaman. Bahasa Indonesia dapat membantu kita untuk memahami berbagai informasi dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir. Bahasa Indonesia dapat membantu kita untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi, yaitu bahasa Indonesia dapat membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kedua tentang ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama adalah cendekia. Cendekia adalah menggunakan kata-kata atau istilah yang sesuai dengan bidang atau ilmu pengetahuan yang dibahas. Yang kedua, lugas dan jelas, yaitu menggunakan kata dan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga adalah formal, yaitu menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia. Yang keempat, ada objektif, yaitu tidak memuat unsur-unsur subjektif seperti pendapat, perasaan, dan emosional. Yang kelima, sistematis, yaitu menggunakan struktur dan urusan yang logis dan ringkas dan padat, yaitu menggunakan kata-kata yang efisien dan efektif. Selanjutnya adalah contoh ragam bahasa ilmiah. Karya tulis ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, skripsi,
laporan praktikum, buku teks pelajaran, artikel ilmiah, tulisan ilmiah populer. Selanjutnya adalah pentingnya ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah penting untuk digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan agar informasi yang disampaikan dapat dengan jelas dan mudah. Selain itu, ragam bahasa ilmiah juga dapat membantu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga logis. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.